Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semester 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan satu informasi yang kita ambil dari Gelora News, portal Gelora News tanggal 13 Maret 2023. Dengan judul Yusril .2, maksudnya Yusril Ijah Mahendra. Bukan MK atau MA, maksudnya Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Hanya MPR yang berwenang tunda pemilu. Nah, kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini, bahkan sejak minggu-minggu kemarin, media kita disodorkan berbagai macam polemik, informasi tentang soal penundaan pemilu. Nah, itu karena dipicu oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima, suatu partai baru yang kemudian dalam tahapan verifikasi faktual maupun faktual oleh KPU tidak lolos, dan dia sudah juga dikatakan sebelumnya juga sudah melalui jalur di gugatan ke Bawaslu, kemudian juga ke PT UN, tapi tidak lolos. Karena itu kemudian mengambil jalan menggugat KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sekali lagi membuat publik terhenyak, termasuk kita semua. Justru putusan Pengadilan Negeri Jakarta itu bukan hanya seakan menegaskan dalam putusannya itu bahwa disimpulkan bahwa dengan putusan itu, maka Pengadilan Negeri Jakarta meminta supaya, apalagi putusan serta-merta yang harus dilaksanakan, bahwa pemilu itu akan tertunda ke 2025. Sehingga memerintahkan kepada KPU ke pusat untuk menghentikan sementara ini tahapan pelaksanaan pemilu. Tahapan pelaksanaan pemilu. Nah, atas putusan itu, saudara sekalian, itu banyak para ahli mengecam habis putusan tersebut, para ahli, terutama ahli ilmu tata negara. Bahkan ada yang menuding pemerintah di balik istana negara, dan tanda petik di balik rencana ini, karena sebelumnya juga telah beredar berbagai informasi mulai dari tahun-tahun kemarin. Ada beberapa anggota kabinet di pemerintah maupun termasuk juga beberapa ketua umum partai politik yang tergabung di dalam koalisi pemerintah sekarang ini meminta supaya pemilu ditunda. Saya kira kita tidak perlu lagi ulang kita sebutkan satu persatu lagi, karena hal itu sudah berlalu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusril hari ini itu masih terkait dengan masalah polemik atau tanggapan yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta itu, yang disimpulkan sebagai upaya untuk menunda pemilu. Nah, dalam kaitan itu, saudara sekalian, hari ini Yusril menyampaikan bahwa satu-satunya lembaga yang berhak meloloskan penundaan pemilu 2024 hanyalah MPR RI, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Sebab Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ataupun Komisi Pemilihan Umum KPU tidak berwenang menunda pemilihan umum, katanya. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ijah Mahendra kepada wartawan di markas P3 Menteng, Jakarta Pusat, Senin 13 Maret 2023. Pemilu ditundakan bukan kewenangan KPU. KPU tugasnya melaksanakan pemilu, dan itu dalam perintah konstitusi. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu perintah Undang-Undang Dasar 45 yang sebenarnya tidak bisa ditunda oleh KPU, kata Yusril. Atas dasar itu, kata Yusril, jika nantinya putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pemilu 2024 itu dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung di tingkat kasasi misalnya, tidak serta-merta pemilu ditunda, kata Yusril, yang juga ahli ilmu negara atau ilmu hukum tata negara. Dikatakan, saya menganggap sebenarnya satu-satunya lembaga yang berwenang menunda pemilu hanya MPR, bukan Mahkamah Agung,
atau Mahkamah Konstitusi. MK hanya berwenang mengadili sengketa pemilu, bukan memutuskan pemilu ditunda atau tidak, ujar pakar hukum tata negara itu. Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menunda pemilu 2024 hanyalah MPR. Pasalnya MPR mempunyai wewenang untuk melakukan amandemen konstitusi. Kecuali MPR, walaupun MPR sekarang tidak sekuat zaman dulu, tapi MPR itu representasi karena dibentuk dua-duanya dengan pemilu, DPR dan DPD. Dan MPR itu punya kewenangan untuk mengubah konstitusi, pungkasnya menutup keterangan beliau terkait dengan masalah penundaan pemilu. Nah, saudara sekalian, terkait dengan penundaan pemilu ini sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, ini Profesor Yusril juga sudah menyampaikan pandangannya. Tidak setuju, bahkan dianggap Pengadilan Negeri Jakarta di luar kewenangannya untuk memutuskan putusan seperti itu untuk salah satu poinnya tentang penundaan pemilu. Profesor Jimli Siddiqui yang juga salah seorang anggota MPR dan ahli hukum tata negara dan sejumlah anggota DPR termasuk juga para kalangan praktisi hukum terutama ilmu hukum ya, hukum nasional, dan banyak sekali yang menentang tentang itu, bahkan dikait-kaitkan dengan rencana, kaitkan dengan bahwa itu bagian dari upaya kelompok-kelompok tertentu dari lingkaran istana negara untuk menekan hakim-hakim yang ada, 3 hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus sengketa Partai Prima itu ke KPU, sehingga putusan seperti itu dianggap bagian mengintervensi, bermain dengan hakim-hakim untuk membuat putusan seperti itu. Nah, karena itu saudara sekalian, apa yang disampaikan Yusril hari ini sebagai tambahan saja, karena soal ini juga kita telah membuat videonya, dan kali ini pendapat yang menarik dari Pak Yusril bahwa semua lembaga hukum termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, mereka tidak punya kewenangan secara konstitusi untuk menunda pemilu. Hal itu bisa, penundaan pemilu dilakukan dengan tentunya pasti ada alasan-alasan yang kuat. Itu hanya bisa dilakukan oleh MPR dengan cara mungkin mengubah dulu melalui amandemen untuk mengubah pasal di dalam konstitusi itu, sehingga atau menambah pasal dalam konstitusi untuk bisa dalam hal tertentu, misalnya pemilu itu ditunda misalnya. Nah, kawan-kawan sekalian, sebagaimana juga kita ketahui bahwa ketika putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapat reaksi yang keras bukan hanya di kalangan ahli hukum tata negara, dari anggota DPR, dari anggota DPD, termasuk juga dari partai politik. Salah satu yang sangat keras menentang itu dan mengecam itu adalah partai pemenang pemilu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu PDIP, yang juga kita sudah sampaikan pandangan-pandangan mereka pada video yang lalu. Bahkan PDIP meminta menurut arahan Ketua Umum Ibu Megawati supaya KPU jangan mendengarkan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, dan meminta supaya KPU tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu, karena dianggap putusan Pengadilan Negeri Jakarta itu di luar kewenangannya atau melampaui kewenangannya. Nah, saudara sekalian, demikianlah tambahan kita terkait dengan masalah pandangan Yusril Ija Mahendra yang barusan telah kita bacakan terkait dengan masalah penundaan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini.